Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang suka cita pagi ini? Amin, amin. Haleluya. Ya, setiap hari kita harus bersuka cita karena Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Dan kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita imani, kita aminkan. Haleluya, kita pegang dada kita dan kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita imani, kita aminkan. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan? Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan? Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan? Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya keluargaku. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan masuk kembali kepada seri khotbah surat Yakobus. Ya, Yakobus ini adalah saudara Yesus Kristus. Tetapi di dalam pembukaan surat Yakobus ini, Yakobus mengatakan bahwa dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menganggap saudara Yesus sebagai hal yang menjadi identitas dia, tetapi menjadi hamba Yesus Kristuslah yang menjadi identitas Yakobus. Jadi kita semua yang ada di tempat ini, keluargaku di dalam Tuhan, identitas kita adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Kita adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita juga adalah hamba Yesus Kristus. Karena firman berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Haleluya. Senang jadi hamba Yesus Kristus? Dikit yang jawab ya. Karena menjadi hamba Yesus Kristus itu berarti harus taat kepada perintah Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai Yakobus untuk menulis surat Yakobus ini. Dan pada saat itu di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula, surat Yakobuslah satu-satunya dokumen perjanjian baru yang dipegang oleh pengikut Kristus pada saat itu. Belum ada Injil, belum ada suratan Paulus, belum ada apapun kecuali surat Yakobus. Dan surat Yakobus ini hampir 10 tahun menjadi pegangan daripada pengikut Kristus pada masa itu. Itu kenapa Tuhan memakai Yakobus menulis surat Yakobus ini dengan lengkap. Tuhan memakai Yakobus menulis dalam surat Yakobus ini mengenai iman, mengenai pencobaan. Karena masa itu pengikut Kristus mengalami pencobaan yang begitu hebat. Mereka dianiaya oleh kerajaan Roma dan mereka juga dianiaya oleh orang-orang Farisi dan oleh orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Kristus. Tetapi surat Yakobus ini juga berisi panduan-panduan bagi jemaat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, dikatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu adalah ujian iman kita. Dan mintalah hikmat daripada Tuhan. Di dalam pasal 2 dikatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan akan firman Tuhan. Amin. Karena kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan firman Tuhan, maka iman kita kosong, iman kita mati, iman kita tidak ada gunanya. Hari ini kita akan masuk ke pasal 3. Ya, pasal 3 ayat 1 sampai 12.
Tetapi bagi keluargaku di dalam Tuhan yang ingin mengulang pasal 1 dan pasal 2 dari surat Yakobus ini, di dalam seri khotbah surat Yakobus dapat melihat di channel YouTube kami PDTIR Sucipto Lubis. Ya, di situ ada rekaman-rekaman video khotbah di tempat ini termasuk surat Yakobus. Dan saya Sucipto Lubis, gembala di sidang Jumat di GPDI Pemenang ini mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah atau yang sudah lama tidak hadir dan hari ini hadir kembali, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Haleluya. Kita akan bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama dibangun di dalam takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 12, judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Siapa di sini yang punya lidah? Enggak semua angkat tangan. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak punya lidah, bisakah kita berkata-kata? Bisa? Beberapa tahun-tahun yang lalu, memang sudah agak lama, kami membaca di berita pada waktu itu ada seorang anak yang diculik di Indonesia. Dan kemudian orang tuanya tidak berhenti mencarinya. Tetapi sesudah 2 tahun kemudian, orang tuanya karena satu dan lain hal ke Thailand. Dan di Thailand pada saat orang tuanya berjalan, ada yang menarik-narik bajunya, dan begitu dia lihat ternyata anaknya. Tetapi yang menyedihkan keluarga guru, lidah si anak sudah dipotong oleh penculiknya. Dan anak ini dipaksa menjadi pengemis di Thailand. Kenapa dipotong? Supaya si anak tidak membongkar siapa yang menculiknya. Karena kalau orang tidak punya lidah, dia tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa. Coba tempelkan lidahnya di bawah mulut. Tidak boleh digerakkan. Coba ngomong. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita berkata-kata karena kita punya lidah. Dan lidah ini kecil. Tetapi bisa mendatangkan dosa yang besar. Dan saking pentingnya lidah ini, maka Tuhan memakai Yakobus untuk menulis surat Yakobus dan mengkhususkan satu perikop khusus tentang dosa karena lidah. Dan juga satu perikop lagi di dalam pasal 4 juga karena lidah, yaitu menfitnah. Jadi sangat penting lidah ini. Itu kenapa kita harus mau belajar, mau hidup, mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya jangan ada satupun anggota tubuh kita yang mendatangkan dosa bagi kita. Kalau kita lihat di dalam ayat pertama, Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 1 dari pasal 3 ini di perikop dosa karena lidah dikatakan janganlah apa? Janganlah banyak orang di antara kita yang ingin menjadi guru. Yang ingin mengajar, berkhotbah tentang firman Tuhan. Kenapa ini masuk di dalam perikop dosa karena lidah? Karena orang kalau berkhotbah, orang kalau mengajar, itu pasti memakai lidah. Betul apa betul?
Ternyata pada saat itu, pada saat surat Yakobus ini ditulis, ternyata keluargaku di dalam Tuhan, pengikut Kristus pada masa itu, ya tidak sama dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang orang Kristen itu kalau ibadah kumpulnya di gereja, sudah ada pendetanya, sudah ditentukan pengkhotbahnya. Kalau pada masa itu mereka berkumpul di sinagog dan juga ada yang berkumpul di ibadah-ibadah di rumah, dan yang berkhotbah, yang mengajar tidak ditentukan. Siapa yang mau mengajar dia tinggal berdiri. Dan yang berdiri ini mengajar tentang Kristus, mengajar tentang iman. Tetapi ternyata keluargaku di dalam Tuhan, ada begitu banyak pengikut Kristus pada masa itu yang pengen tampil mengajar, yang pengen tampil berkhotbah. Sehingga akhirnya ajaran-ajaran mereka banyak yang salah. Itu kenapa surat Yakobus ini Tuhan kirimkan kepada mereka. Kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, tidak gampang menjadi guru, tidak gampang untuk berkhotbah, tidak gampang untuk mengajar firman, karena itu bisa mendatangkan dosa. Dan dikatakan di sini bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, ya 1 Timotius 4 ayat 16, yang punya Alkitab bisa membuka di Alkitabnya, 1 Timotius 4 ayat 16, berhati-hatilah dalam hidupmu dan dalam pengajaranmu. Jika engkau terus hidup dan mengajar dengan benar, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang-orang yang mendengarmu. Dikatakan berhati-hatilah dalam hidupmu dan dalam pengajaranmu. Jadi orang yang berkhotbah, orang yang mengajar firman, orang yang disuruh khotbah di gereja, orang yang disuruh khotbah di Punguan, di STM, harus berhati-hati dengan hidupnya dan dengan pengajarannya. Kenapa? Karena pengkhotbah harus menghidupi pengajaran itu terlebih dahulu. Haleluya. Harus menghidupi, harus menjalani, harus melakukan pengajaran itu terlebih dahulu. Baru dia bisa mengajar kepada orang lain. Bayangkan kalau saya sebagai gembala di tempat ini, pengkhotbah di tempat ini, saya dan istri ternyata jemaat melihat setiap hari berantem, setiap hari maki-makian, setiap hari jambak-jambaan. Gimana menurut jemaat yang mendengar khotbah kami? Dan apabila ada jemaat yang jatuh karena itu, maka nyawa dari jemaat itu pun ditanggungkan kepada kami. Jadi hati-hati. Saya tidak bilang tolak kalau disuruh berkhotbah. Tetapi hidupi dulu pengajaran itu. Amin. Baru ajarkan. Kalau belum kita hidupi, jangan mau berkhotbah. Karena itu akan dituntut pertanggungjawabannya darimu. Dan juga dikatakan dalam pengajaranmu. Kalau kita mengajar firman, berkhotbah, tetapi yang kita ajar tentang firman itu salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, hanya kita reka-reka saja dari tafsiran seenak otak kita saja, maka itu pun akan dituntut kepada kita. Dan kalau ada orang yang jatuh karena itu, nyawa orang itu pun ditanggungkan kepada si pengkhotbah. Sekarang ini keluargaku di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ingin tampil berkhotbah. Dan sama seperti masa Yakobus, masa sekarang juga mirip-mirip.
Karena pada masa itu banyak yang ingin tampil berkhotbah, tapi tidak ada yang mau diajar, tidak ada yang mau mendengar khotbah. Hanya maunya berkhotbah saja. Sekarang ini pun banyak orang yang punya keinginan, ambisi untuk tampil khotbah, tetapi pada saat firman diberitakan di dalam ibadah dan orang itu ada di bangku yang sana dan mereka tidak mau mendengar khotbah. Mereka sibuk mengkritik khotbah. Karena mereka merasa dirinya lebih mampu untuk berkhotbah. Lebih pintar untuk berkhotbah. Lebih mengerti firman daripada yang berkhotbah. Mereka akan berpikir dalam hati, mereka tidak mau mendengar firman, mereka hanya mengkritik. Harusnya si pendeta itu ngomongnya begini, harusnya si pendeta itu dari ayat ini lompatnya ke ayat yang sana, jangan ke ayat yang situ. Mereka hanya mengkritik. Mau mengajar tapi tidak mau diajar oleh firman. Dan kita juga melihat di YouTube ada begitu banyak orang yang tiba-tiba menjadi pengajar firman. Walaupun yang diajar bersalahan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman berkata, penghakiman bagi yang mengajar, yang berkhotbah itu lebih berat karena dia akan dihakimi dari kehidupannya, apakah dia menghidupi, menjalani pengajaran yang dia ajarkan tentang firman, dan apakah pengajarannya sudah sesuai dengan kebenaran firman. Jadi janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Haleluya. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan di sini kita semua bersalah. Kita semua tidak bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan kata-kata kita, nggak bisa. Karena kalau ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya, berarti dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan orang itu sempurna. Padahal yang sempurna hanya Yesus Kristus. Amin. Satu pun dari kita nggak ada yang sempurna. Saya juga bingung kalau melihat ada orang yang suka menghakimi orang lain. Kok yang gak sempurna menghakimi orang yang tidak sempurna? Kok yang gak sempurna menjelek-jelekkan orang yang gak sempurna? Kok yang gak sempurna menggosipkan orang yang gak sempurna? Lawang sama-sama gak sempurna. Sama-sama bersalah. Kalau di Jakarta dulu di belakang bus kota itu ditulis sesama bus kota dilarang saling mendahului. Sesama yang gak sempurna, sesama yang gak bersalah dilarang. Sesama yang bersalah, sesama yang tidak sempurna dilarang saling menghakimi. Amin. Dilarang saling menjelekkan. Amin. Dilarang saling menggosip, karena memang tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, kalau kita hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan, maka semakin hari kita akan semakin menuju kesempurnaannya Kristus. Haleluya. Itulah namanya bertumbuh ke arah Kristus, sehingga pada saat kita menghadap tahta Allah Bapa di surga yang kekal, Allah Bapa sudah melihat kita sudah sama persis sempurnanya seperti Kristus. Tetapi itu di surga, belum di bumi. Itu kenapa firman berkata, orang yang mendengarkan
perkataan Tuhan Yesus Kristus dan melakukannya itu sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kita akan bertumbuh lebih hari, lebih menuju kesempurnaannya Kristus. Amin. Tetapi tidak ada satupun di antara kita yang sudah sempurna. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang pernah naik kuda? Ada? Saya waktu itu ke Gundaling, udah lama ya, waktu Dewo anak kami itu masih SMP. Ya, sekali waktu masih SD, sekali waktu masih SMP. Kami ke Gundaling liburan. Istri saya dikasih naik kuda. Anak kami dikasih naik kuda. Begitu saya mau naik kuda, yang punya kudanya bilang, untuk bapak jangan, kasihan kudanya, katanya. Amang tahe. Kasihan kudanya, nanti patah pinggang kudanya, katanya. Kuda itu besar, betul? Berbahaya, betul? Bayangkan kalau ditendang pakai kaki belakangnya kita. Bisa tercampak, bisa mati malah. Dia bisa menginjak kita, dia bisa menggigit kita. Tetapi pada waktu ditaruh tali kekang di mulutnya, maka kita bisa mengendalikan kuda itu. Tali kekang yang kecil bisa mengendalikan kuda itu sesuai dengan kehendak yang menungganginya. Begitu juga dengan kapal-kapal. Baik yang speedboat, baik kapal pesiar, baik kapal induk yang bisa mengangkut puluhan pesawat jet tempur, itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Sehingga kapal ini belok sana, belok sini, lurus, itu tergantung si pengemudinya. Karena dia yang menguasai kemudi dari kapal ini. Bukankah seperti itu lidah kita? Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Tetapi bisa mengendalikan hidup kita. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat 21. Bagi yang punya Alkitab bisa membuka ya. Baik yang di handphonenya maupun yang buku Alkitab beneran. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apakah buahnya pahit? Apakah buahnya manis? Kalau begitu kita gemakan lidah kita ini, kita akan memakan buahnya. Kita gemakan yang manis, yang kita makan buah yang manis. Kita gemakan yang pahit, yang kita makan buah yang pahit. Tetapi dikatakan hidup mati kita dikuasai lidah. Itu kenapa kuasai lidahmu,
maka engkau menguasai hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kita kembali ke Yakobus. Yakobus 3 tadi kita masuk ke dalam ayat yang ke-5 bagian B. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ternyata lidah yang kecil ini disamakan dengan api yang kecil di tengah hutan yang dapat membakar keseluruhan hutan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, yang ke-6 tadi, dapat menodai seluruh tubuh. Jadi bukan hanya membakar hutan, bukan hanya menodai diri sendiri, tetapi juga bisa membunuh orang lain. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 52 ayat 2. Mazmur 52 ayat 2. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Lidah dapat menyayat-nyayat orang lain. Lidah dapat begitu jahatnya menghancurkan orang lain. Ya, kami sudah merasakan tahun lalu sampai beberapa bulan kemarin. Ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menyebarkan berita-berita tentang kami. Menyebarkan fitnah, menyebarkan pemutarbalikan fakta, menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang kami. Sehingga akhirnya kami tidak punya nama baik di luar sana lagi. Karakter kami dibunuh. Tapi puji Tuhan, karena kami tetap berpegang kepada Kristus, Tuhan akhirnya pulihkan. Amin. Amin. Tetapi lidah dapat menjadi sangat jahat, dapat menjadi pisau cukur yang menyayat-nyayat, bahkan yang membelah, bahkan yang membunuh. Di dalam Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ternyata keluargaku di dalam Tuhan, lidah memang bisa menjadi pisau cukur yang menyayat-nyayat, bisa menjadi pisau cukur yang membunuh, yang bisa membuat kejahatan. Tetapi di lain sisi, lidah juga dapat mengeluarkan apel emas di pinggan perak. Kalau saya mengatakan hal-hal yang jahat, maka itu akan menjadi lidah yang pisau cukur menyayat-nyayat. Tapi kalau saya mengatakan hal-hal yang membangun orang lain, maka itu akan menjadi apel emas di pinggan perak apabila saya mengatakan pada waktu yang tepat. Pertanyaannya, keluargaku di dalam Tuhan, kita mau lidah kita ini menjadi pisau cukur yang menyayat-nyayat, menjadi pisau cukur yang dapat membunuh dan menyakiti orang, atau mengeluarkan apel emas di pinggan perak? Pilih mana? Pilih mana? Haleluya.
Kita lanjut. Ayatnya yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah walaupun dia sudah menjinakkan binatang buas. Singa dijinakkan manusia, betul? Paus orca pembunuh itu dijinakkan sama manusia. Gajah dijinakkan sama manusia, tetapi tidak ada satu orang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Karena lidah ini adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nanti kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa akhirnya menjinakkan lidah kita. Haleluya. Haleluya. Ayat 9. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Siapa tadi yang memuji menyembah Tuhan dengan lidahnya? Angkat tangan. Haleluya. Tapi ibadah di sini enggak 24 jam, betul enggak? Ibadah di sini enggak 24 jam 7 hari seminggu, betul enggak? Ini sebentar kita selesai ibadah, kita keluar dari gedung gereja ini, betul? Kemudian naik sepeda motor, sampai di jalan ada yang nyerempet kita. Kita mulai marah, kita mulai maki. Mulut, lidah yang sama memuji Tuhan di gereja ini bisa dipakai untuk memaki orang di luar sana. Kemudian sampai ke rumah, lihat rumah centang perenang. Kemudian memanggil anaknya, anaknya pun dimaki-maki. Masa rumah saja tidak bisa kau urus, anak bagaimana kau? Kau bodoh kali kau, kenapalah kau dilahirkan? Lidah yang sama yang kita pakai memuji Tuhan, kita pakai untuk memaki-maki orang, kita pakai untuk mencabik-cabik harga diri anak kita, kita pakai untuk menghancurkan masa depan anak kita. Lidah yang sama. Seharusnya lidah yang kita pakai memuji Tuhan tidak boleh kita pakai untuk hal-hal di luar firman. Haleluya. Haleluya. Nanti keluar dari sini, ingat. Jangan pakai lidahmu untuk memaki, untuk menjelekkan, untuk menggosip, untuk menghina, merendahkan orang lain. Karena lidahmu sudah engkau pakai untuk memuji Tuhan di tempat ini. Karena firman berkata, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh terjadi lidah yang kita sudah pakai memuji Tuhan, kita pakai lagi untuk memaki orang, kita pakai lagi untuk menyayat-nyayat orang. Enggak bisa. Tuhan katakan tidak boleh terjadi. Tapi kalau kita lihat banyak orang Kristen, sehabis gereja mulutnya mengeluarkan sampah kembali.
Lidah yang dia pakai untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan di gereja, dia pakai di luar gereja untuk mengatakan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang kotor. Tuhan katakan tidak boleh demikian terjadi. Katakan amin. Katakan haleluya. Ya, ayat yang ke 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ada? Tidak ada. Kalau mata airnya mata air tawar, dia tidak akan pernah mengeluarkan air yang pahit. Kalau mata airnya mata air yang pahit, dia tidak akan pernah mengeluarkan air yang tawar. Kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 34, saya akan bacakan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Yuk kita baca dari mulai karena bersama-sama. 1, 2 ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sumber mata air hidup kita adalah hati. Sumber mata air tawar tidak mungkin mengeluarkan air pahit. Sumber mata air yang air pahit tidak mungkin mengeluarkan air tawar. Kalau hatinya jahat, maka yang meluap dari perkataannya adalah hal-hal yang jahat. Kalau hatinya baik, maka yang keluar meluap dari hatinya adalah perkataan-perkataan yang baik. Karena dikatakan di dalam ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Adakah pohon durian menghasilkan buah jeruk? Ada? Adakah pohon semangka menghasilkan buah manggis? Tidak ada. Pohon kita adalah hati kita. Pohon kita hati kita. Sumber mata air hidup kita hati kita. Dan dari hati inilah yang meluap dari perkataan lidah kita. Ada orang-orang, saya pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini beberapa kali. Dia datang, dia katakan, Eda, aku mau cerita tentang si Anu, tapi jangan kasih tahu siapapun ya. Aku mau cerita tentang dia supaya Eda bisa bantu doa katanya. Supaya apa? Bantu doa. Si Anu itu Eda, jeleknya minta ampun. Eda tahu dosanya dia. Tapi aku cerita ini Eda, supaya Eda bisa bantu doa ya. Itu omong kosong. Itu penipu. Itu karena memang dia niat menjelekkan si Anu sana. Itu karena dia memang punya nafsu untuk menggosip. Tapi dibungkus dengan supaya Eda bisa bantu doa. Bantu doa. Menghadapi orang-orang seperti ini, saya punya cara khusus. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, Eda,
Aku mau cerita tentang si Anu sana. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Supaya Eda bisa bantu doa kok. Si Anu sana jeleknya minta ampun, si Anu sana dosanya minta ampun, si Anu sana memalukan banget Eda. Bilang sama orang itu, iya ya Eda ya, tapi yuk kita jumpain si Anu sana. Biar dia juga ikut berdoa. Katakan itu sama dia. Apa jawab orang itu? Ih janganlah Ida, gak enak. Betul gak? Tolak orang-orang seperti ini. Kalau saya tahu kejelekan Samuel contohnya, maka saya akan menegur dia berapa mata? 4 mata. Kalau saya tidak berani menegur dia, maka saya akan doakan dia. Tapi saya tidak akan pernah menceritakan kejelekan dia ke satu kampung. Kenapa? Firman berkata, kasih menutupi banyak kesalahan. Katakan amin. Itu tergantung dari hatinya. Emang sumber mata airnya jelek, makanya yang keluar dari mulutnya, lidahnya itu yang jelek-jelek terus. Ayo periksa kita masing-masing, amin. Periksa hidup kita masing-masing. Bagaimana perkataan-perkataan yang meluap dari hati kita. Karena itu mencerminkan bagaimana keadaan hati kita. Di dalam Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Haleluya. Karena kalau perkataan kotor keluar dari mulut kita, itu berarti karena meluap dari hati kita yang kotor. Karena hati kita inilah sumber mata air dari mulut kita. Siapa di sini yang masih mengeluarkan kata-kata kotor? Nggak usah tunjuk tangan ya. Ngaku aja sama Tuhan. Dan bertobat. Amin. Haleluya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Katakan amin. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini kalau hatinya sudah baru. Ini kalau hatinya sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga akan menjadi mata air yang jernih. Yang meluapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang membawa damai, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Sudahkah orang yang mendengar perkataan kita beroleh kasih karunia? Atau hanya beroleh sakit hati? Siapa di sini yang sudah punya menantu? Yang sudah punya menantu siapa? Cuman, ya. Bagaimana perkataanmu terhadap menantumu? Apakah sudah membuat menantumu beroleh kasih karunia? Apakah perkataanmu membuat menantumu beroleh damai sejahtera? Ataukah hanya beroleh sayatan di hatinya karena omonganmu tajamnya kayak pisau cukur yang menyayat-nyayat? Saya pernah ketemu dengan seorang yang hampir setiap hari menjelekkan menantunya saja. Saya mau katakan menantu itu suami atau istri siapa?
Kalau saya punya menantu, itu berarti istri dari Dewo anak kami. Masakan istri anak kami hujani dengan pisau cukur yang menyayat-nyayat, yang membuat dia tercabik-cabik, yang membuat dia akhirnya terlepas dari kasih karunia Allah. Seharusnya saya harus membalut mereka. Amin. Membalut anak saya dan menantu saya, supaya mereka teguh dan kokoh di dalam Tuhan, supaya mereka beroleh damai sejahtera, supaya mereka beroleh kasih karunia. Saya juga pernah ketemu dengan orang tua yang tiap hari menjelekkan anaknya. Itu anakmu, itu darah dagingmu. Beri dia perkataan yang membangun, yang menyemangati, yang memberi dia damai sejahtera supaya dia beroleh kasih karunia. Katakan amin. Saya pernah ketemu dengan istri yang setiap hari menjelekkan suaminya. Itu suamimu. Engkau sudah dipersatukan Tuhan. Kalau saya menjelekkan istri saya, itu sama dengan menjelekkan saya. Karena saya dan istri itu jadi satu di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut. Kita baca ayat 12 ulang. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabannya adalah tidak. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan mata air tawar. Tergantung mata airnya. Sumber mata air hidup kita adalah hati kita yang meluapkan perkataan-perkataan yang persis seperti sumber mata airnya. Kalau sumber mata airnya asin, maka yang meluap adalah air yang asin. Kalau sumber mata airnya adalah sumber mata air tawar, maka yang meluap adalah air yang tawar. Perbaharui sumber mata air hidupmu. Perbaharui mata hatimu. Amin. Pada saat kita menerima Yesus, maka seharusnya kita menjadi manusia yang baru dengan hati yang baru. Ayo cek masing-masing kita, jenis perkataan apakah yang meluap dari hati kita. Maka kita tahu hati kita sudah diperbaharui oleh Kristus atau belum. Kalau belum, hari ini putuskan, Tuhan perbaharui hatiku. Haleluya. Haleluya. Di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21 sebagai ayat yang terakhir. Efesus 5 ayat 18 sampai 21 bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, yuk kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan Roh di sini huruf besar, itu berarti Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus dalam sumber mata air kita. Harus ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya sumber mata air kita itu menjadi baru. Haleluya. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, yang sudah diperbaharui hatinya oleh Roh Kudus, yang sudah mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup mulutnya, hatinya akan meluapkan puji-pujian dari mulutnya. Amin. Dia akan mengeluarkan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, karena itu meluap dari hatinya yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, keluargaku di dalam Tuhan, sudahkah engkau seperti ini? Nyanyian apakah yang keluar dari mulut kita setiap hari? Nyanyian duniakah atau nyanyian rohanikah? Mazmur, kidung puji-pujian untuk Tuhankah atau malah cuman repetan dan cerewetan sajakah? Kalau belum seperti ini, berarti hatimu belum diperbaharui, berarti hidupmu belum dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, hati dari orang yang mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan meluapkan ucapan syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti termasuk di dalam pencobaannya. Jadi kalau ada di sini yang sedang dalam pencobaan, dan yang keluar dari mulutnya itu yang meluap dari hatinya, bukan ucapan syukur, tapi malah sungut-sungut, malah keluhan, malah sumpah serapah, itu hatinya masih busuk, belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Hari ini minta diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Karena hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus akan meluapkan bukan hanya mazmur, bukan hanya kidung pujian, tetapi juga ucapan syukur, tetapi juga perkataan-perkataan baik yang membangun. Perkataan-perkataan baik yang menguatkan, perkataan-perkataan baik yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga orang-orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Haleluya. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini juga menjadi ciri-ciri dari hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Orang tersebut akan merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan, sehingga orang tersebut bukan orang yang suka bertengkar. Kalau ada di sini masih suka bertengkar, berarti engkau belum merendahkan diri kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berarti hatimu belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Minta hari ini, jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok, karena besok mungkin batu nisanmu sudah tiba di rumahmu. Tidak ada yang tahu. Siapa di sini yang tahu kapan mati? Nggak ada yang tahu. Hari ini ambil keputusan. Tuhan, perbaharui hatiku. Roh Kudus, berdiamlah dalam hatiku, supaya hatiku meluapkan kata-kata pujian, meluapkan kasih karuniamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengundang pemain musik dan singers. Kita akan masuk di dalam doa. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, hari ini ambil keputusan untuk supaya hatimu diperbaharui
oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dan kami juga mengundang bagi yang ingin didoakan secara khusus untuk datang ke depan dengan iman, berlutut, dan Tuhan akan menggantikan tangan kami hamba-hambanya untuk terletak atasmu. Mari kita berdiri semua. Kita akan nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan bagi yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan dengan iman, dan Tuhan akan menjamahmu.